kita pernah mendengar istilah A Midsummer Night's Dream. Tetapi, film ini adalah Midsummer Nightmare. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 alasan mengapa Midsummer adalah film terseram di tahun 2019. Untuk daftar ini, kita akan melihat apa yang dikatakan para kritikus dan penonton tentang film horor buatan sutradara Ari Aster ini. Nomor 10, It's f***ed up but in a good way. Dengan film pertama yang disutradarainya Hereditary, Ari Aster langsung memberikan sebuah horor klasik yang membuat penonton berkata WTF untuk alasan yang bagus. Film berikutnya dari Aster akan membawamu ke dalam kegilaan yang indah dan membuatmu trauma, merasa jijik serta takut, namun tidak bisa berpaling. What time is it? 9 p.m. That can't be right. The sky is blue. This is what 9 p.m. is like here. Melalui advance screening, beberapa penonton mendeskripsikan di Twitter tentang kegilaan yang baru saja mereka tonton. Matt Hartman dari Screen Invasion menuliskan kalau film ini merupakan, quote, sesuatu yang sangat spesial dan juga akan menghancurkan seluruh hidupmu. Trace Turman dari Bloody Disgusting juga memberikan pernyataan yang serupa, menyebutnya, quote, sebuah mind fuck pada tingkatan tertinggi. Bagian ending film ini begitu melekat pada Chris Evangelista dari Slash Film, menuliskan ketika Midsummer menuju konklusi yang membuka mata, kamu akan dibuat terpukau. Nomor 9, keefektifannya dalam penggunaan darah dan kesadisan. Dalam beberapa tahun terakhir, genre horor telah bergerak dari taktik torture porn yang bertujuan untuk mengejutkan penonton tanpa memberikan intinya. Dengan Midsummer, Aster mengingatkan kembali kepada penonton kalau kekerasan bisa digunakan untuk membangun mood dan cerita. Pada ulasan milik Tim Grierson untuk Screen Daily, dia menuliskan kalau Midsummer dipenuhi dengan darah dan kesadisan, juga gagasan tentang sifat dasar kita, serta kemampuan mengejutkan dari alam semesta untuk memberikan keadilan, tidak peduli seberapa mengejutkannya itu. Scott Wampler dari Bird Movies Dead juga memberikan para pembacanya sebuah, quote, pengingat kalau Ari Aster tidak takut untuk memperlihatkan hal sadis secara close up. Meski ini bisa dianggap sebagai sebuah kekurangan oleh sebagian pihak, Aster tahu bagaimana cara menggabungkan pembantaian tanpa mengambil sebuah cheap shots. You're gonna love it. Nomor 8, musiknya yang menyeramkan. Dalam Hereditary, Colin Stetson membuat skor musik yang tajam, membuat kita seperti sedang dikuliti secara perlahan. Get out! Peter! Untuk Midsummer, Aster memilih Bobby Kralik yang lebih dikenal dengan nama panggungnya The Hexen Cloak. Sekali lagi, film milik Aster membangun atmosfer seramnya melalui musik yang dideskripsikan oleh IndieWire sebagai, quote, sebuah ratapan yang menyeramkan. Meskipun Andrew Barker dari Variety lebih membahas karakter dan pacingnya, dia merasa kalau musiknya pun membawakan alur cerita ke depan dengan menuliskan kalau, quote, skor musik yang inventif dan kuat milik Bobby Kralik mengangkat emosi yang tidak bisa dilakukan oleh gambar dan mengilhami pandangan yang lebih gila dan intrik yang berseni. Nomor 7, visual yang memikat. Unbelievable. Sepertinya sudah menjadi sebuah aturan kalau film horor harus berada pada latar malam hari dan inti dari keseramannya harus bersembunyi dalam kegelapan. Aster menantang gagasan ini dalam Midsummer dengan mayoritas ceritanya berlatar di sebuah desa di mana matahari tidak pernah terbenam. Jonathan Barkan dari Dread Central menulis kalau, quote, sang sinematografer Pavel Pogorzelski menangkap semua keagungan dari pedesaan Helsingland. Sedangkan Jay Hurtado dari Screen Anarchy tidak hanya terpukau dengan camera works-nya, tetapi pada movie set-nya juga. Memuji art direction dan desain produksinya sebagai, quote, dipenuhi dengan detail-detail kecil yang akan membuat para penonton menontonnya berulang kali untuk mencari petunjuk. Nomor 6, terdapat banyak tema untuk dianalisa. Mirip dengan karakter Toni Collette dalam Hereditary, tokoh protagonis dalam film Midsummer juga menghadapi tragedi personal. Membandingkan Midsummer dengan Hereditary, Eric Kohn menuliskan di IndieWire kalau, quote, Aster telah membuat perumpamaan yang rumit terhadap rasa duka dan amarah dengan latar belakang ancaman yang lebih simbolik. Tetapi sekarang, mereka bersembunyi di depan matamu.
Richard Lawson dari Vanity Fair pun menggambarkan hubungan kedua film ini, menuliskan kalau Hereditary merupakan sifat penolakan dari kesedihan, sedangkan Midsommar tentang apa yang terjadi setelahnya. Dalam kedua film tersebut, tema dari kehilangan dan trauma terikat menjadi teror, membuat para penonton paranoid dan terpikat. Dengan kata lain, Esther adalah master of horror, tetapi kamu tidak akan menginginkannya sebagai terapismu. Nomor 5, humornya membantu membuat keseraman. So we're just gonna ignore the bed. It's a bear. Hereditary tidak luput dari humornya yang gelap, tetapi Screen Anarchy mendeskripsikan Midsommar sebagai sangat lucu. Chris Evangelista dari Slash Film bahkan sampai tidak menduga dengan selera humor dalam film ini. Membuka ulasannya dengan mengatakan, quote, "Setelah memberikan ketakutan melalui Hereditary, sutradara Ari Aster memutuskan untuk membuat sebuah film komedi." Dengan begitu, Evangelista mengklarifikasi kalau film ini memiliki bagian lucu dan menyeramkan yang seimbang. Menuliskan kalau Midsommar, quote, "memadukan humor yang mengundang tawa dan keanehan yang luar biasa." Dude, she needs a therapist. You've been wanting out of this stupid relationship for like a year now. Dread Central menyorot Will Poulter sebagai sebuah self-aware humor, mendeskripsikan karakternya sebagai, quote, "secara spesifik lebih untuk ditertawakan, bukan untuk tertawa bersamanya." Nomor 4, performa Florence Pugh yang memukau. Dengan dua film yang sudah dibuat, ada 3 hal yang bisa kita harapkan dari karya Esther. Sebuah pendekatan yang unik untuk genre horor, nada yang tidak menyenangkan, dan performa yang memukau dari pemeran utama wanitanya. I'm a medium, okay? I was seeing apparitions earlier and I just shook them off and I shouldn't have. Florence Pugh telah mendapatkan banyak pujian untuk penampilannya di Midsommar. Screen Anarchy membandingkan Pugh dengan Toni Collette, mengatakan, quote, "Dia diminta untuk mengekspresikan begitu banyak emosi dalam Midsommar, dan dia mengeksekusinya dengan sempurna." That sounds fun. Tim Grierson dari Screen Daily juga terpikat dengan Pugh, menuliskan kalau Pugh memberikan, quote, "sebuah penampilan yang fleksibel. Meski begitu, dia juga harus go big di bagian yang lebih tegang dalam film nanti." What am I going through? We just need to acclimate. I don't want to acclimate, I want to go. Absolutely not. What's happening? Nomor 3, film ini seperti The Wicker Man yang versi bagus. Saat ini, The Wicker Man sering diasosiasikan dengan Nicolas Cage yang berlari-lari mengenakan kostum beruang dan serangan lebah. Oh no, not the beast! Not the beast! Midsommar memiliki lebih banyak kesamaan dengan film originalnya di tahun 1973, termasuk desa yang misterius dan atmosfer yang mengganggu. The game of the hunted leading the hunter. You came here to find Rowan Morrison, but it is we who have found you and brought you here. Jordan Peele, sang penulis sekaligus sutradara dari Get Out dan Us, bahkan sampai mengatakan kalau Midsommar menggantikan The Wicker Man sebagai film tentang penyembah berhala yang paling ikonik yang direferensikan. The Wicker Man bukanlah satu-satunya film horor klasik yang mendapatkan perbandingan. John DeFore dari The Hollywood Reporter menotis kemiripan dengan film The Shining milik Stanley Kubrick. Sedangkan pengulas lainnya mereferensikan semua hal, dari Cannibal Holocaust ke Long Weekend sampai The Cabinet of Dr. Caligari. Meski begitu, Midsommar tetap memiliki identitasnya sendiri. What's the matter with you, McGregor? Do you call that dancing? Nomor 2, anehnya film ini begitu relatable. Segila apapun film Midsommar, orang-orang mungkin akan terkejut dengan seberapa banyak mereka bisa menangkap penggambaran dari hubungan yang tidak sehat. How long have you two been together? Just over 3.5 years. 4 years. Really? Yeah. Hayley Fauch dari Collider mendeskripsikan film ini sebagai, quote, "breakup drama yang dilihat dari lensa mimpi buruk psikologis kaleidoskopik." Bersama dengan runtuhnya hubungan Danny dan Christian, Fauch menjelaskan para penonton akan mengikuti mereka dalam ritual publik dari berakhirnya hubungan. Kodependensi yang meracuni, kecanggungan publik, dan kehancuran dramatis yang tidak bisa dihindari. Lindsay Romaine, editor dari Nerdist pun menemukan kalau Midsommar merupakan, quote, "gambaran jahat yang akurat tentang kegilaan yang memabukkan." Jadi, sepertinya ini bukanlah film yang ideal untuk kencan pertama, bukan?
masih belum selesai, tinggal sedikit lagi. Jangan lupa untuk subscribe Watch Mojo Indonesia dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Oke, kembali ke bisnis. Nomor 1, Midsommar merupakan film lanjutan yang pantas untuk Hereditary. Ari Aster telah menetapkan standar yang tinggi dengan Hereditary yang sudah dipilih oleh Watch Mojo sebagai film terbaik di tahun 2018. You know you were her favorite, right? Para kritikus tidak hanya sepakat kalau Midsommar adalah lanjutan yang pantas, tetapi juga memberi contoh dari evolusi Aster di belakang kamera. Bird Movies Death menanyakan sebuah pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh semua orang. Apakah Midsommar semenyeramkan Hereditary? What's happening? Why is everyone scared? Why are you scaring them? Ulasannya mengatakan kalau Midsommar merupakan jenis keseraman yang sangat berbeda. Meskipun itu, quote, akan memberikanmu mimpi buruk. Meski belum tentu lebih baik daripada Hereditary, Bird Movies Death mengatakan kalau Midsommar merupakan perjalanan yang lebih mulus dibandingkan film Aster yang sebelumnya, menunjukkan perkembangan pada bagiannya sebagai seorang pembuat film dan mematenkan sutradara ini sebagai seseorang yang bisa diandalkan untuk mendobrak batasan yang ada. I was most excited for you to come. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari Watch Mojo Indonesia dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.